Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, lagi-lagi ada kabar gembira. Ada lagi, dan ada lagi, terus-menerus. Akhir-akhir ini banyak sekali muhibin taklid buta, muhibin buta warna. Alhamdulillah kembali menjadi orang yang sadar dan bertobat. Banyak sekali muhibin yang akhirnya sadar, ya, memilih berhenti menjadi muhibin, sehingga mereka bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Berikut ini di dalam video yang akan saya suguhkan, ini ada muhibin, konon ceritanya muhibinnya Bahar Smith, ya, dan beliau juga anggota FPI dulunya. Masya Allah, alhamdulillahirobbilalamin. Orang yang sudah seakut itu, ya sudah jadi muhibin puluhan tahun, sudah jadi FPI lama. Alhamdulillah rupanya beliau ini mendapat karunia, ya, mendapatkan hidayah sehingga kembali sadar dan bertobat, sehingga sekarang berkumpul lagi dengan saudara-saudaranya dari Islam Aswaja, ya, menjalani ibadah yang benar, tidak mencaci maki, tidak menghina lagi, tidak marah-marah lagi, tidak emosian lagi, tidak memerangi kita semua lagi, ya. Jadi sudah bersih dari pengaruh-pengaruh kata-kata kotor, kata-kata kasar, ya, dari junjungannya, yaitu Habib Bahar. Alhamdulillah sekali lagi saya ucapkan dan selamat datang kembali saudaraku. Semoga yang lain-lainnya yang masih belum sadar, segera Allah berikan kesadaran dan Allah berikan keridhaan, dan Allah juga akan berikan hidayah sehingga pulang kembali menjadi Islam Aswaja. Tidak mengikuti lagi Islam sesat dan menyesatkan Islamnya para Habib, di mana mereka itu sesat sekali, merendahkan sekali Nabi Muhammad. Mereka mengaku-ngaku cucu Nabi, tapi tidak jarang mengatakan bisa mi'raj 70 kali dalam semalam. Ini kan merendahkan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bicaranya selalu mengunggul-unggulkan nenek moyangnya dan tidak pernah memuliakan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Itulah ciri khas watak para Habib-Habib keturunan imigran Yaman. Mereka perilakunya kasar, arogan, semena-mena, sering menghina kita, sering memfitnah kita, ya, sering mengadu domba kita, ya, pribumi dengan pribumi diadu domba, sehingga sering terjadi kekacauan. Ini ulah-ulah para Habib-Habib imigran Yaman yang kurang ajar, ya. Alhamdulillah. Semoga banyak lagi muhibin yang tersadarkan dan bertobat, kembali ke jalan yang benar. Untuk itu, yuk kita saksikan video di mana seorang muhibin menceritakan bagaimana sebelum sadar dan setelah sadar. Ayo kita saksikan bersama videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali Lur. Pada kesempatan hari ini kita lagi duduk santai bersama saudara kita.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, semoga pada kesempatan kali ini kita semua selalu mendapatkan limpahan rahmat taufik hidayah dan mohon dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga sahabat-sahabatku se-Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari ujung barat sampai ujung timur, ujung selatan, ujung utara, selalu dalam limpahan kebaikan, murah rezeki, dekat jodohnya bagi yang masih jomblo ya. Amin. Dan lain sebagainya, pokoknya yang terbaik lah, yang terbaik. Baik, langsung saja tidak berlama-lama lur. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan seorang tamu, ya, saudara kita jauh nan jauh di sana ya. Beliau kita perkenalan dulu ya, kita tanya-tanya dulu aja lah ya, namanya siapa, dari mana itu kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Oke, gini Mas, mungkin langsung saja lah panjenengan yang kenalan sama teman-teman kita lah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Para pemirsa channel apa mau? Ngaso ngopi ngaji. Ngaso ngopi ngaji, luar biasa ini channelnya Pak Yai Soleh ya. Terus berjuang ya, dalam membongkar daripada berbagai macam trik dan tipu daya dari imigran Yaman ya. Ini saya kalau ngomong belaka sudah Oke, nggak apa-apa. Ya, karena Iya. kehidupan saya itu bukan keturunan Nabi lagi. Imigran. Oh gitu ya. Oke. Imigran. Jadi memang kalau Habib ya, ini agak melebar sedikit ya. Habib itu sudah terbukti pasti bukan turunan Nabi. Termasuk Habib yang bermarga itu kan, misalkan Al-Atos apa terus itu sudah bukan keturunan Nabi. Yang tertancap dalam pengalaman dan perjalanan pengetahuan saya ya Said dan Syarif, tapi kan sekarang itu kan jarang kan seperti itu Pak Yai. Oke. Perkenalkan saya nama Neas ya. Saya dari Pemalang, Jawa Tengah, Pemalang Selatan ya. Di desa Belik ya. Belik, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah ya. Apa kabar? Salam kenal semua. Panggil saja Neas ya. Terima kasih, mungkin itu perkenalan pertama. Oke, gini lur, ya alhamdulillah kita kedatangan seorang tamu ya, yang jauh-jauh dari Pemalang ke sini dengan tidak ada kabar angin apa ini, itu ternyata kita bisa berjumpa dalam satu tujuan, yaitu kita tujuannya adalah menyadarkan pribumi dari doktrin-doktrin kamuflase yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begini, beliau adalah Mas Neas dari Pemalang, gitu kan, dari Desa Belik ya, Kecamatan Belik apa desa? Kecamatan Belik ya. Gini lor, ternyata setelah kita bicara panjang lebar sebelum kita bikin konten ini ya, ternyata beliau ini mengungkap sesuatu hal yang bagi saya ini juga apa ya, ini sedikit wow gitulah. Ternyata dia juga mantan muhibin dari Habib Lutfi bin Yahya, rutinan juga Kanjus Sholawat ya. Terus mantan FPI juga. Komplit. Mantan anggota FPI ya? Ya, apa pernah menjadi provosnya apa gimana? Enggak ya? Cuman anggota ya. Juga ternyata beliau pernah mengawal Habib Bahar. Waktu di ketika dipindahkan dari lapas mana Bogor ke lapas Nusa Kambangan. Iya, beliau yang ikut mengawal. Ini jadi asik. Kasusnya saya lupa ya. Coba cek lagi itu di beritanya ada. Nah, itu dari rame-ramenya dipindahnya Habib Bahar bin Smith dari lapas Bogor ke Nusa Kambangan. Saya di situ sudah menjadi anggota. Ya oke. Kayaknya kasusnya itu kayaknya kalau nggak salah terkait kekerasan. Itu. Oh, waktu ini mungkin anu santrinya ya. Iya, santrinya. Gitu. Oke, itu skip dulu lah nanti. Ya, yang intinya adalah beliau adalah salah satu muhibin akut ya. Muhibin akut kelas sebuah apa itu lah. Saya kelas level kayaknya level 10 atau level 50 aja lah. Tapi ternyata setelah beliau sadar dengan menemukan berbagai macam informasi melalui sosial media, mengikuti kajian-kajian dari Kiai Imad, beliau berani untuk mengikuti dan terus mencerna dengan logika, dengan akal sehat, akhirnya dia sadar. Oke lah, langsung kita korek ya informasi dari awal
bagaimana dia mengikuti kegiatan dari Habib Lutfi, terus mengikuti kegiatan masuk ke dalam keanggotaan FPI, dan juga sampai beliau itu sadar gitu kan. Ternyata dia sekarang menemukan jalan penerang melalui Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Oke, Mas Nias. Ya. Saya yang ingin tanyakan gini loh. Ya. Awal mula jenengan masuk ke Kanjeng Sholawat itu dengan apa gitu? Melalui bagaimana prosesnya? Apa begitu langsung masuk apa gimana? Jadi karena saya kelahiran Pemalang, otomatis kan di situ kan keluarganya di situ semua ya. Oke. Dari pihak ibu, karena ibu itu kelahiran Pemalang. Nah, kemudian paman dan terus Bapak D, Bu D dan lain sebagainya. Itu ada salah satu yang menjadi jamaah aktif di Kanjeng Sholawat di dalamnya Habib Lutfi setiap Jumat Kliwon. Nah, itu saya hanya ikut, sekedar ikut kalau Bang Habib Lutfi ya, sekedar ikut. Jadi ketika waktu itu Pak D rutin ke pengajiannya Habib Lutfi dan sholawat, saya selalu ayo melu sholawatan, ya cara bahasa itunya. Ayo ikut sholawatan ke Pekalongan. Saya ikut beberapa kali. Ya, mengikuti seperti biasa. Berarti gini, terkait Habib Lutfi. Pada waktu jenengan mengikuti kegiatan di Kanjeng Sholawat itu, apakah Habib Lutfi pernah menyinggung tentang makam-makam ataupun dengan cerita-cerita keramat-keramat dari mbah-mbahnya Habib Lutfi, apa pernah nggak? Saya selama mengikuti Kanjeng Sholawat pada waktu itu tidak pernah. Satu kalimat pun menyinggung makam ataupun menyinggung keramat-keramat itu tidak pernah. Nggak pernah ya? Sedengar saya tidak pernah. Saya hanya seingat saya di situ setelah tawasulan ya sholawatan, terus ceramah sedikit, mungkin itu mantunya siapa itu ya namanya? Menantunya kurang paham saya. Itu ya, itulah ada menantu yang sokone ceramah itu di situ. Oke. Baik. Yang menyinggung. Untuk selanjutnya gini Mas Nias, dengan ini masih berkaitan dengan beliau Habib Lutfi bin Yahya ya. Tapi setelah panjenengan mengikuti di sosial media, ini jenengan nyimak awal-awal ada kontroversi nggak di logika jenengan dari akal sehat jenengan? Dari mengikuti, menemukan mungkin video dari Kiai Haji Imad dan konten kreator-kreator yang lain itulah. Pengalaman jenengan gimana? Pengalaman gimana? Gimana? Maksudnya awalnya kan jenengan muhibin gitu kan? Awalnya menjadi muhibin akut sampai menjadi anggota FPI, berarti kan luar biasa itu kan? Nah, setelah jenengan menemukan dari konten kreator ada video seperti ini, Kiai Haji Imad ini membatalkan nasab Alawi, ini dari logika jenengan gimana pada waktu itu? Ada kontroversi ataupun langsung menerima kajian Kiai Imad? Apa melalui proses gimana? Jadi sebelum kemunculan Kiai Imad yang membawa tesis secara ilmiah terkait putusnya nasab Habib di Indonesia, itu sebenarnya saya agak mau menuju taubat sebenarnya. Gitu. Agak tanda-tanda menuju kok Habib ini agak ada kecurigaan terkait yang paling utama adalah terkait akhlak. Yang paling utama terkait akhlaknya itu agak saya curiga loh, keturunan Nabi kok akhlaknya seperti ini, kan seperti itu. Tapi pada waktu itu masih mengakui Habib Lutfi bin Yahya sebagai turunan Nabi karena beliau tidak pernah provokasi, tidak pernah ceramah yang keras, dia pernah hanya itu Habib Rizik, Habib Bahar, dan juga waktu itu ada pembubaran FPI. Nah itu saya sudah mulai lost kontak dengan teman-teman dari FPI Pemalang, sudah lost kontak semuanya. Nah kemudian diperjelas lagi pertobatannya adanya Kiai Haji Imaduddin. Itu ceritanya. Oke, berarti prosesnya seperti itu ya. Prosesnya tadi disampaikan bahwasanya itu sebenarnya itu karena ada melihat secara di dunia nyata beberapa oknum-oknum habaib dari akhlaknya yang kurang bermoral gitu lah ya. Entah itu dari kata-katanya ataupun perilakunya. Dari situ mulai ada kebimbangan ya, ada tanda tanya besar kok bisa itu kan. Oke, itu udah berlalu. Itu prosesnya ternyata sudah ada akan login, kalau bahasanya apa ya, login ke Kiai Imad gitu kan. Nah, itu menjadi kekuatan tersendiri jenengan meyakini dengan tesisnya Kiai Imad. Oke. Ya berarti kan Habib Lutfi sendiri ya secara dari penyampaian ya kita tahu lah, tidak ada tanda-tanda seperti apapun gitu kan. Lain dari Habib Bahar dan Habib Rizik. Oh ya. Jadi kayak beda banget gitu. Ya kita memandang Habib Lutfi memang NU tulen pada waktu itu memandangnya semua NU benar. Betul. Tapi tidak tahunya semakin kesini banyak tragedi makam-makam palsu dan sebagainya, semakin ragu lagi. Nah ini ya, dengan adanya terkuaknya banyak sekali makam-makam palsu yang di situ di nisannya itu bin Yahya. Iya.
Lah ini jenengan ke Habib Lutfi gimana ini? Perasaan jenengan gitu kepada beliau gimana sekarang? Saya memang sempat pertama kali munculnya ada katanya makam palsu, itu saya lupa di mana itu ya. Saya tetap husnudon bahwa Habib Lutfi tidak melakukan itu. Saya berpikir itu hanya oknum, hanya oknum yang pertama. Kemudian seiring berjalannya waktu kok ada lagi, bahkan dekat dari kecamatan saya itu Ulu Jami Pemalang, itu Bintoha. Dari situ saya husnudon saya hilang. Oke. Habib Lutfi bin Yahya tidak melakukan klarifikasi dari berbagai pengajian dan acaranya, satu pun tidak menyinggung terkait berita yang sedang beredar. Begitu, Bang. Berarti disitulah panjenengan akhirnya menguatkan keyakinan panjenengan, akhirnya bisa dikatakan apa ya, meyakini kalau dari kalangan habaib ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mengayun dalam otak pikiran jenengan, akhirnya menjadi sebuah kesimpulan kan? Ya, kesimpulan. Oke, itu proses pertaubatannya menjadi muhibbin Mas Neas itu. Oke, sekarang gini ya, setelah ini berlalu lah. Sekarang jenengan kan sudah apa ya, terbebas dari belenggu habaib itu kan. Tapi mungkin gini, jenengan pernah nggak mengalami sebuah kejadian ataupun ya ada pengalaman tersendiri dengan habaib yang kan didawiri lah, dimintai apalah, itu pernah ada nggak? Tidak ada pernah, tidak pernah. Tidak pernah ya. Cuman di desa saya di Pemalang itu ada habib yang dari Pekalongan. Itu ijik-ijik sudah berada. Ijik-ijik apa cara bahasa Indonesia? Pendelus jembual lah. Ya, itu. Ijik-ijik sudah berada di desa dan ada pengikutnya. Padahal sebelum ada habib itu sudah ada Kiai Tulen yang sudah menjadi akar rumput sejak saya kecil. Kiainya yaitu kok ini ada habib datang kemudian agak menjelek-jelekan daripada kiai yang ada di situ. Itu yang masih juga sampai sekarang menjadi polemik di desa saya di Pemalang itu. Belum selesai? Belum selesai. Waduh, ini gimana ini? Jadi desanya itu terpecah belah. Tadinya kompak, satu komando, satu ibaratnya bukan satu komando ya, ke bawah muhibin ya. Iya. Satu komando. Kompak ya. Jadi di desa situ, di desa Pemalang ya, di Pemalang di desa saya itu, ya dari kecil orang-orang tua, nenek saya dan semuanya ngajinya sama kiai itu. Begitu kedatangan habib buat acara, ibarat ada apa, bahkan kadang kalau buat acara itu ceramahnya nyindir-nyindir kiai yang ada di situ, sehingga masyarakat di situ terpecah belah. Nah, itu yang saya alami, tapi kalau dawir dan lain sebagainya saya belum alami. Nah, ini jadi saya ada pertanyaan gini loh, Mas. Setelah terjadi perpecahan di kalangan para santri ya, ini kan dengan tadi menyampaikan ada perpecahan. Ini sebenarnya yang saya jadi pertanyaan, apakah si kiai ini yang memang dari situ dari nol nguluwentah bahasanya ya, nguluwentah merawat ataupun mengajari santri-santri dari ngaji dari nol sampai bisa sholat, ini apakah menjelekkan Habib itu? Ya tidak sih. Tidak. Ya, oke. Saya tidak pernah dengar. Tidak pernah dengar ya. Jadi ini sudah menjadi pernyataan, saya tegaskan ya. Kiai di desa itu tidak pernah. Pengikutnya santrinya ya pernah, santrinya agak sensi ya. Itu wajar kalau menurut saya kalau santrinya. Tapi kalau kiainya satu kalimat pun saya tidak pernah dengar. Satu kalimat pun untuk tidak menjauhi pernah. Ataupun untuk tidak mengikuti Habib itu tidak pernah. Oke, itu sudah clear ini ya. Tapi malah justru berbalik, oknum Habib yang datang belakangan ini menjelekkan sang kiai. Itulah adanya. Ya, alasannya apa? Mungkin beliau Mas Nesa ini kurang paham. Tapi itu cerita dari beliau sendiri yang mengalami di desanya ya. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang, Masya bisa Allah. Dicek sama penduduk situ, terutama yang santri ya, bisa boleh. Oke, ini berita yang bisa dipercaya, yang valid langsung dari sumbernya, bukan jere. Oh, dudu barang jere kulak ndian, itu kalau bahasa Banyumasnya. Kalau entah nggak tahu kalau di Pemalang bahasanya apa ya. Untuk selanjutnya gini Mas Neas. Ya. Apakah jenengan nggak takut kualat ya? Aneh. Kebanyakan para muhibin gini loh Mas. Kenapa mereka para muhibin yang sampai saat ini tidak sadar-sadar itu didoktrin dengan kuala, didoktrin dengan tidak mendapatkan syafaat. Ini jangan nggak takut. Wah, yang enggak Mas, saya enggak takut. Enggak takut. Enggak. Bener. Awas loh. Sampai sekarang alhamdulillah ini Mas bernapas ya. ini nanti jangan-jangan kenapa saya tanyakan ini serius ya. Jangan-jangan ini adalah intel dari kalangan Habib gitu loh. Yang disuruh oleh tuannya datang ke sini untuk menginterogasi saya itu kan. Nanti sudah ketemu alamatnya saya, nanti saya dipersekusi. Repot ya. Oke, kita lanjut.
Jenengan masuk ke dalam keanggotaan FPI tahun kapan? Mungkin masih ingat? Ya saya coba ingat-ingat itu 2019. Rame-ramenya Pilpres Prabowo Sandi, Jokowi, Ma'ruf Amin. Oke. Ya itu berarti awal Pilpres. Awal, oke. Itu saya masuk ke anggotaan FPI sampai tobatnya itu 2019 2024 apa ya kalau nggak salah ya? Tobatnya? 2023 keluar dari keanggotaan 2023 2022 lah. Oh berarti gini Mas Neas ya. Jadi saya ini belum lama saya Mas. Oke. Berarti saya curiga ini. Saya curiga lur. Curiga bener ini. Katanya tadi sudah tobat dari Habib Lutfi. Tapi aku jijik masuk ke FPI. Aduh ini perlu dikorek Mas. Bisa-bisanya sudah ada titik-titik apa tanda-tanda titik tanda-tanda akan tobat menjadi muhibin. Kok bisa-bisanya masuk ke FPI yo? Ini perlu dicurigai nggak ini? Mas Neas. Tapi intinya gini, memang beliau dari awal, dari datang ke sini, terus saya berkomunikasi dengan natural. Memang benar-benar Mas Neas ini sudah tobat ya, tobat dari sebagai muhibin para habaib, pemuja para habaib. Karena dengan realita fakta yang ada dan melihat kelakuan para habaib, ya khususnya yaitu Habib Rizik, gitu kan, Habib Bahar. Terus yang lainnya yang suka-suka haluisme, akhirnya dengan logika, dengan akal sehatnya, kesadaran tumbuh dengan sendirinya. Oke, yang selanjutnya gini Mas. Setelah jenengan taubat, apakah jenengan ini pernah mendapatkan intimidasi ataupun apa enggak? Enggak ada ya, alhamdulillah enggak ada ya. Oke, berarti kan gini, kenapa saya bertanya begitu? Adalah tujuan saya untuk mengingatkan kepada teman-teman kita, saudara-saudara saya sebangsa Nusantara, kalau memang panjenengan bisa berpikir dengan akal sehat dan jernih seperti Mas Neas ini, ya, nyatanya nggak ada persekusi apapun. Nggak ada persekusi. Tapi merasa aman saja ya? Aman gitu kan. Cuman pasti dalam perjalanannya ada kebimbangan pasti. Pasti dalam perjalanannya itu gimana ya cara kita ibarat kita lepas dari sesuatu yang menurut kita sebagai suatu keyakinan, mau lepas itu kadang mudah-mudah Mas. Nah itu yang jadi kendala kadang. Kayak misalkan saya lepas dari Habib Lutfi, tiba-tiba Habib Rizik pada waktu itu jadi terkenal ya, yang 212. Ya betul. Kemudian karena tidak ada tokoh lain, akhirnya saya mengikuti itu, kan seperti itu. Jadi bolak-balik di situ. Ternyata semuanya tidak pas, semuanya itu tidak boleh diikuti. Itu yang menjadi persoalan. Berarti jangan pernah mengawal, tadi di awal disampaikan pernah mengawal Habib Bahar ya? Pernah. Berarti jangan udah jumpa sama Habib Bahar ya? Sudah, alhamdulillah. Sudah. Berarti pernah mendapatkan keramatnya Habib Bahar? Keramat apa? Ya nggak tahu. Yang tahu masa tanya saya. Saya kan bukan muhibin dari dulu saya bukan muhibin. Keramat ini, keramat gedabrus.